Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bunda pejuang garis 2 yang dirindu surga, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sampai detik ini Bunda masih terus istiqomah untuk menjemput rizkinya Allah, untuk menjemput karunia Allah yang lebih besar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melanjutkan metode program hamil yang sedang Bunda praktekkan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang metode yang kedua, yaitu kekuatan istighfar. Kita bisa belajar dari kisah imam besar kalangan alim ulama. Yang pertama adalah saya ambil dari kisah Imam Hasan Al-Basri. Seperti yang kita ketahui, Hasan Al-Basri adalah alim ulama dari kalangan tabi'in atau pernah bertemu langsung dengan sahabat Nabi. Suatu ketika datanglah 3 orang menemui Hasan Al-Basri, ingin konsultasi, mengadukan masalah yang mereka hadapi. Orang yang pertama mengadukan masalahnya kepada Imam Hasan Al-Basri tentang musim paceklik, tentang kebunnya yang kering. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang kedua, berurutan, bergantian. Orang yang kedua kemudian mengeluhkan masalahnya. Wahai Imam, bagaimana cara mengatasi kemiskinan yang aku hadapi? Orang kedua ini mengeluhkan tentang masalah kemiskinan yang sudah lama ia derita. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang ketiga. Orang ketiga mengeluhkan kepada Imam Hasan Al-Basri bahwa ia sudah lama tidak dikaruniai momongan. Sudah lama menikah tetapi buah hati belum juga kunjung tiba. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, perbanyaklah istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salah seorang murid Imam Hasan Al-Basri rahimahullah heran dan berkata, tadi orang-orang banyak mengadukan berbagai macam masalah kepada engkau wahai Imam, tetapi kenapa engkau menjawab dengan satu solusi? Engkau menjawab hanya dengan istighfar untuk semua masalah mereka. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, jawaban itu bukan atas keinginanku sendiri, bukan atas hawa nafsuku sendiri, tetapi Allah lah yang sudah memberikan jawaban di dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu, dan Allah akan memperbanyak harta dan memperbanyak anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Maka dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar sebuah solusi yang luar biasa dan sederhana. Apapun masalah kita, apapun masalah di dalam kehidupan kita, solusinya adalah istighfar. Solusinya adalah minta ampun kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memperbanyak istighfar di dalam kehidupan kita? Ketika kita punya impian yang luar biasa, ketika kita punya permohonan kepada Allah, sudahkah kita meminta ampun kepada Allah? Sudahkah kita memperbanyak istighfar kepada Allah? Seringkali kita berpikir dengan akal pikiran kita yang belum tentu terbukti kebenarannya. Seringkali kita mengandalkan logika kita
yang benar-benar sangat terbatas. Padahal ilmu Allah sangat luas. Ilmu Allah luar biasa. Tetapi seringkali kita kurang yakin, kurang percaya dengan solusi yang Allah berikan kepada kita. Maka bunda sekalian pejuang garis 2, mari mulai sekarang kita yakin solusi yang Allah berikan. Khususnya di dalam Quran surat Nuh yang tadi saya sebutkan, jelas-jelas Allah menyebutkan bahwa dengan istighfar, dengan melalui perantara istighfar, Allah akan memberikan banyak harta kepada kita. Allah akan memperbanyak anak-anak kita. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Allah akan memperbanyak kebun-kebun yang di dalamnya ada sungai-sungai. Inti dari semua ini adalah rezeki, karunia Allah yang begitu besar. Dan semua ini akan bisa kita raih hanya dengan satu cara, yaitu istighfar kepada Allah. Mari kita berbanyak istighfar mulai dari sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah dijamin surga, yang maksum, tidak memiliki dosa. Beliau setiap harinya beristighfar luar biasa banyak, 70-100 kali setiap harinya. Bagaimana dengan kita yang belum dijamin surganya Allah, yang dosa masih begitu banyak? Sudah seharusnya lebih banyak lagi melafazkan istighfar kepada Allah. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, seperti yang kita ketahui, beliau adalah imam besar yang kita kenal dengan mazhab Hambalinya. Beliau ahli hadis dan ahli fikih. Salah seorang gurunya adalah Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Ahmad ingin bepergian ke sebuah kota di Irak. Kemudian singkat cerita, beliau langsung menuju kota tersebut. Setelah segala persiapannya cukup matang, beliau tiba ketika waktu maghrib, kemudian sholat berjamaah di sebuah masjid. Kemudian duduk sebentar untuk istighfar, untuk kemudian zikir kepada Allah. Dan akhirnya tiba sholat isya. Akhirnya beliau isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah, kemudian beliau menuju sebuah pojokan masjid. Untuk apa? Tentu untuk istirahat. Ya, beliau tiduran di pojokan masjid untuk istirahat. Kemudian datanglah penjaga masjid yang biasa sebagai muadzin membersihkan masjid, atau yang kita kenal dengan istilah marbot. Sang marbot ini kemudian bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Syekh, mau ngapain engkau di situ?" Seperti yang kita ketahui, panggilan Syekh di dalam bahasa Arab memiliki 3 makna. Yang pertama bisa bermakna orang tua, yang kedua bisa bermakna orang alim, dan yang ketiga bisa bermakna orang kaya. Yang dimaksud panggilan marbot masjid ini kepada Imam Ahmad adalah orang tua. Karena waktu itu Imam Ahmad sudah berusia sekitar 60 tahun, sudah cukup tua. Akhirnya dipanggil Syekh oleh sang marbot. "Wahai Syekh, mau ngapain engkau di situ?" Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat, saya ingin tidur, saya musafir." Ternyata sang marbot masjid melarang Imam Ahmad tidur di dalam masjid. Kemudian akhirnya Imam Ahmad didorong keluar, masjid kemudian dikunci. Imam Ahmad akhirnya memutuskan tidur di teras masjid. Kemudian sang marbot datang kembali dan menanyakan, "Wahai Syekh, engkau mau ngapain di situ?" "Saya mau istirahat," jawab Imam Ahmad. "Saya mau istirahat, saya musafir. Saya tidak punya saudara di sini, saya tidak punya tempat tinggal." Ternyata di teras pun tidak diperbolehkan oleh sang marbot. "Engkau juga tidak boleh tidur di situ. Silakan kau keluar." Kemudian sang marbot mendorong-dorong Imam Ahmad sampai keluar masjid, sampai ke pinggir jalan. Kebetulan di sebelah masjid ada seorang dengan umur yang hampir sama dengan Imam Ahmad yang berprofesi sebagai seorang penjual roti. Melihat kejadian tersebut, penjual roti ini memanggil Imam Ahmad, "Wahai Syekh, silakan kau kemari. Silakan kau kemari. Kebetulan di tempatku ada tempat yang cukup untuk engkau gunakan sebagai tempat istirahat." Pada akhirnya kemudian Imam Ahmad menuju ke rumah penjual roti.
Ya, setelah itu kita saksikan kelanjutan kisahnya berikut ini. تفضل. بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك، تفضل. ما الذي جعلك تغفو على قارعة الطريق يا أخي؟ أنا رجل مسافر كما ترى، وقد عرجت على ذاك المسجد كي أغفو فيه حتى الفجر، ثم أصلي الفجر وأتابع مسيري، ولكن آذن المسجد سمحه الله وغفر له منعني بحجة قفل باب المسجد. سامحه الله وهداه. اغفو هنا في فرني حتى الفجر. بارك الله فيك. يا الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. استغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. اسمح لي بسؤالك يا أخي. تفضل اسأل. هل قطفت ثمار تسبيحك واستغفارك هذا؟ نعم والحمد لله، ما دعوت دعاء إلى الله إلا استجابه الله لي، إلا دعاء واحدا لم يستجبه الله لي حتى الآن. لقد شوقتني والله. وما هو هذا الدعاء؟ أن أرى الإمام أحمد بن حنبل. سبحان الله، سبحان الله. والله لقد كنت أجر إليك جرا، فليطمئن قلبك يا أخي، وقد استجيبت كل دعواتك. كيف ذلك؟ أنا العبد الفقير لله أحمد بن حنبل. أنت الإمام أحمد بن حنبل؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لك يا رب. Maka Bunda pejuang garis 2 yang dirindu surga, dari 2 kisah ini, masihkah kurang keyakinan kita tentang kekuatan istighfar kepada Allah? Istighfar sebagai sebuah solusi, istighfar sebagai sebuah sarana untuk mewujudkan impian kita, untuk mewujudkan impian Bunda. Dalam hal ini adalah menjemput buah hati. Maka marilah mulai detik ini, mulai saat ini, kita mulai biasakan basahi lisan kita dengan istighfar kepada Allah minimal 100 kali dalam setiap harinya. Maka insya Allah, jika kita sudah terbiasa melafazkan istighfar kepada Allah, bukan hanya secara lisan saja, tetapi juga di dalam hati, diiringi dengan perbuatan, menahan anggota badan untuk tidak berbuat dosa, mensyukuri nikmat Allah, memanfaatkan anggota badan ini hanya untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah kehamilan hanya soal waktu saja. Buah hati hadir di perut Bunda hanya soal waktu saja. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk terus melafazkan istighfar di dalam lisan kita, di dalam hati kita? Maka Bunda sendiri yang bisa menjawab. Mari kita secara berjamaah saling mengingatkan. Ketika ada satu anggota yang lupa mungkin istighfar hari ini, anggota yang lain mengingatkan, ayo Bunda, kita hari ini sudah istighfar belum? 100 kali setiap harinya. Maka insya Allah dengan kekuatan jamaah akan semakin ringan, akan semakin mudah kita praktekkan. Dan insya Allah saya akan terus doakan Bunda, semoga
Allah segera kabulkan impian Bunda untuk bisa mendapatkan buah hati. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.